ya. Jadi ya ini mungkin nanti saya tidak akan menjelaskan semuanya secara detail karena beberapa yang hafalan-hafalan silahkan bisa dihafalkan sendiri. Ya, jadi kuliah saya hari ini adalah tentang darah dan keseimbangan asam basa. Jadi kita langsung mulai aja ya. Ini sudah sore ya dan saya dari tadi pagi kuliah mulai jam 7. Nanti nggak selesai-selesai kalau ini nggak dimulai ya. Jadi darah ini volume darah total itu adalah 6 liter. Tapi tergantung dari berat badan ya. Jadi kalau dilihat dari atau dihitung per kilogram berat badan itu maka volume darah total ini sekitar 85 ml per kilogram berat badan. Oh iya, mumpung ingat ya, ini jumlah mahasiswanya itu apa yang di ini yang mengulang siapa? Yang ada di sini yang mengulang ada? Yang ikut hari ini ada nggak? Hah? Yang ikut Tidak hari ada, ini Dok. Tidak ada apa? yang ikut mengulang. Tidak ada karena sedang Oh tidak magang, ada Dok. ya. Enggak karena di cyber itu ada dua kelas ya. Saya isi yang saya kemarin kan presensi hanya satu kelas ya. Ya sudah, berarti sudah betul ya. Kemudian komposisi darah ya. Jadi ini kalau volumenya, kemudian komposisi darah, darah itu ada sel darah, kemudian ada cairan. Cairan darah itu disebut sebagai plasma. Terus sel darah itu ada eritrosit, leukosit, trombosit. Pernah dengar serum juga kan ya? Tahu bedanya plasma dan serum? Apa? Plasma dan serum bedanya apa? Kita bisa mendapatkan serum pada saat apa? Tubuh kita atau kita bisa mendapatkan serum kalau apa yang terjadi? Eh, tubuhnya terluka terus darahnya keluar terus mengalami pembekuan. Mhm. Ya, jadi mengalami pembekuan itu apa? Kata kuncinya di situ. Jadi kalau sudah mengalami pembekuan, jadi artinya proses pembekuan darah terjadi, ya. Faktor pembekuan darah sudah digunakan, maka yang keluar serum. Kalau plasma itu yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi apa? Cairannya itu darahnya nggak membeku, ya. Cairannya itu namanya plasma. Ya, itu bedanya antara plasma dan serum. Ya, kemudian plasma ini terdiri dari air 90% sebagian besar, kemudian 10%-nya itu adalah bahan padat, ya ada protein, ada karbohidrat, ada yang lainnya ini ya. Jadi semua yang selain apa? Selain sel, selain air ya, bahan padat itu yang jumlahnya kira-kira 10%, itu adalah komponen darah yang terdapat di dalam plasma gitu ya. Sel itu juga berenang-renang di dalam plasma juga sih ya. Nah, kemudian berikutnya ini fungsi darah. Jadi fungsi darah itu untuk pernafasan ya, respirasi karena darah itu membawa CO2, oksigen, CO2 dan oksigen. Nutrisi karena melalui darah ini di apa namanya? Dibawa makanan yang kita makan, ekskresi ya untuk pengeluaran, mempertahankan keseimbangan asam basa, ya ini nanti akan kita bahas, mengatur keseimbangan air antara plasma dan cairan jaringan. Jadi yang di dalam sel darah maupun di luar sel darah itu kan harus diatur ya cairannya supaya tidak keluar masuk bebas gitu ya. Kemudian dia juga berfungsi mengatur suhu tubuh ya, karena ini banyak airnya dan air itu sensitif terhadap perubahan apa suhu ya. Jadi ini ikut mengendalikan suhu tubuh, melindungi terhadap infeksi ini oleh antibodi untuk transport hormon ya, bukan hormon saja sebetulnya ya. Enzim dan metabolit yang lain ini juga ditransport melalui darah ini. Berikutnya ini adalah sel darah ya, ada sel darah merah, sel darah putih. Sel darah putih itu terdiri granulosit dan leukosit tanpa granul. Granul itu kalau kita melihat di mikroskop itu ada apa? Kira-kira apa? Granul itu apa? Artinya adalah apa? Granul tampak gambaran apa? Butiran-butiran ya, kecil-kecil itu granul ya. Kita tidak akan membahas masing-masing ini ya, karena kita akan membahasnya ini dari aspek biokimia. Karena kalau darah ini nanti akan banyak mata kuliah yang memberikan topik ini gitu ya, saya rasa banyak sekali. Nah, ini kita memandangnya yang dari sudut
biokimia, dari aspek biokimia. Jadi granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, basofil, sedangkan yang leukosit tanpa granul itu limfosit dan monositnya. Yang leukosit tanpa granul ini yang berperan pada sistem imun terutama ya. Tapi yang leukosit itu semuanya pada berperannya pada sistem imun juga, tapi ini yang lebih apa namanya, yang lebih kelihatan perannya pada sistem imun. Kemudian trombosit. Trombosit atau keping darah atau platelets ini yang bekerja pada pembekuan darah. Ya, jadi pada proses pembekuan darah ini yang sel ini yang terjadi, yang berperan. Kemudian, nah ini adalah beberapa pemeriksaan untuk mengetahui apakah sel darah kita itu normal atau tidak normal jumlahnya. Ya, jadi misalnya yang pemeriksaan pertama ini pada eritrosit. Karena eritrosit itu mengandung hemoglobin ya, jadi pada sel darah eritrosit itu ada molekul hemoglobinnya, maka ini perlu diketahui apakah hemoglobin pada eritrosit ini normal atau tidak kadarnya. Kemudian hematokrit ya, hematokrit itu perbandingan antara volume eritrosit terhadap volume sel darah secara keseluruhan. Bisa juga menghitung jumlah eritrositnya, jadi dihitung berapa eritrositnya. Lalu ada indeks ya untuk sel darah merah, misalnya MCV. MCV itu adalah hematokrit dibandingkan sel darah merah ya, red blood cell. Kemudian MCH itu adalah perbandingan antara hemoglobin dengan red blood cell. Lalu ada MCHC, ini perbandingan antara MCH ini yang pemeriksa indikator yang kedua ini ya, MCH dibandingkan MCV. Ya, jadi ini ada nilainya tertentu ya, saya nggak hafal ya, dan tidak perlu dihafalkan juga gitu ya kalau ini. Kemudian berikutnya ada leukosit. Leukosit ini karena jenisnya banyak, maka bisa dilakukan hitung jenis ya. Jadi jenis yang ini ada apa enggak, jumlahnya normal apa enggak gitu ya, atau hitung jumlah yaitu ya sudah pasti ya, jumlahnya normal atau tidak, atau jenisnya ya, karena macamnya kan lebih dari satu. Untuk trombosit ini juga bisa dilakukan penghitungan jumlah trombositnya. Kemudian protein plasma. Ya, protein plasma ini adalah protein yang terdapat di dalam plasma dan ini merupakan bagian utama dari plasma. Terdiri dari campuran protein sederhana. Protein sederhana itu artinya protein yang tidak berikatan dengan senyawa lain atau protein campuran. Atau istilahnya adalah conjugated atau mixed protein. Itu misalnya glikoprotein, lipoprotein ya, artinya dia berikatan dengan, kalau glikoprotein dengan siapa kira-kira? Dengan siapa? Glikoprotein. Dengan siapa? Dengan glikogen, Prof. Dengan glikogen atau karbohidrat ya lebih tepatnya. Kalau lipoprotein dengan lemak. lipid ya, dengan lemak. Nah, fungsi protein plasma ya, proteinnya tadi kan fungsi darah, ini fungsi protein plasma, ini pertukaran cairan. Jadi karena protein ini mengikat cairan ya, jadi dia akan menentukan nanti ini pertukaran cairan antar dari pembuluh darah keluar ke jaringan-jaringan ya, ini protein plasma ini berperan. Dan protein plasma itu juga berperan membawa, salah satu fungsinya adalah membawa senyawa yang tidak larut dalam air ya, yaitu lemak atau senyawa lain yang bersifat larut dalam lemak, dan protein yang kecil-kecil ya. Jadi misalnya mineral, vitamin itu dalam transportasinya itu dibawa oleh protein ini ya. Jadi dia akan ikut meregulasi pertukaran cairan. Juga dia berperan sebagai buffer darah. Jadi dia menentukan ya, meregulasi pH darah.
ya pH tubuh kita. Karena pH tubuh kita itu sangat penting ya, dipertahankan normal. Perubahan yang sedikit saja itu akan mengakibatkan fungsi metabolisme itu terganggu semuanya. Kemudian cadangan protein tubuh ya. Jadi kalau sebetulnya ya, jadi kalau apa, protein itu sebetulnya ada sumbernya sendiri ya, tetapi kalau protein kita kekurangan protein, maka protein plasma ini bisa digunakan. Kemudian transport zat yang tidak larut dalam plasma, tidak atau artinya ini tidak larut di dalam air, ya, atau dia larut dalam lemak, yaitu lemak itu sendiri maupun senyawa yang lain yang tidak larut dalam air. Kemudian kita membahas yang protein plasma yang pertama, yaitu albumin. Ini merupakan bagian protein plasma terbanyak namun berat molekulnya terkecil. Dan ini penting untuk mempertahankan tekanan osmotik ya. Jadi tekanan osmotik ini tekanan yang apa? Tekanan di dalam suatu apa ya? Seperti pipa ya. Jadi kalau di sini adalah di dalam pembuluh darah yang diakibatkan oleh adanya bahan padat di dalam pembuluh darah tersebut ya. Jadi pada pipa atau pada apa ya, ya pokoknya bentuknya yang seperti itu ya. Ini tekanan osmotik ini akan menunjukkan akan mempengaruhi tekanan osmotik sampai nanti kalau di dalam tubuh kita ini mempengaruhi tekanan darah ya. Mungkin ini juga untuk pemeriksaan tekanan darah itu ini ada kuliah faal enggak ya? Ada ya? Kuliah faal ada kan pasti ya. Jadi nanti ini dipelajari di situ ya. Mengapa tekanannya 120, 80 atau berapa itu dipelajari di faal. Albumin ini disintesis atau diproduksi di hati ya. Jadi yang memproduksi albumin ini hanya hati. Jadi kalau hati kita mengalami kerusakan ya, jadi ada infeksi misalnya ya, kena apa virus atau kena atau pada peminum alkohol ya, itu merusak hati, maka jaringan hati akan rusak. Ya kan, organnya ini akan rusak, bisa sebagian, bisa banyak, bisa sedikit ya. Nah, jaringan hati yang rusak itu nanti tidak akan diperbaiki atau diperbaikinya itu nanti bentuknya bukan hati, bukan jaringan hati tapi jaringan ikat, sehingga fungsi hati kita juga akan menurun ya sesuai kerusakannya tadi seberapa. Jadi misalnya kalau kerusakannya itu 25%, maka ya fungsinya secara matematika itu berkurang 25%. Ya, tetapi di dalam tubuh kita itu kan sistem biologis yang tidak apa namanya, yang hitungannya tidak seperti matematika ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh gitu ya. Jadi ini kalau ini rusak maka produksi albumin ini juga akan menurun karena albumin ini penting untuk mempertahankan tekanan osmotik ya di dalam pembuluh darah. Maka kalau terjadi kelainan pada hati sehingga sintesis albumin menurun, maka akan terjadi hipoalbumin ini ya, ada kelebihan P nulis hipoalbuminemia. Jadi kadar albumin di dalam darah menurun, ini menyebabkan tekanan osmotik menurun sehingga cairan ini mudah keluar dari pembuluh darah. Dan ini menyebabkan ODIM ya. Jadi kalau orang ODIM itu ini terjadi itu sesuai gravitasi ya. Jadi ODIM-nya itu di kaki dulu ya, di bagian bawah di kaki dulu. Tapi kalau sudah parah ya bisa ke lain jaringan, lain organ ya, gitu. Nah, ini memang bukan satu-satunya penyebab ODIM ya. Ada penyakit ginjal yang lain ya, tapi di sini penyebab ODIM karena akibat kelainan hati itu karena pembentukan albuminnya menurun ya. Jadi pembentukan albumin menurun, tekanan osmotik menurun, maka cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak bisa dipertahankan dan dia keluar ya. Jadi ini akan menyebabkan ODIM. Kemudian yang kedua, protein kedua globulin.
globulin ini sifatnya ya tidak larut dalam air, larut dalam garam. Ini ada 3 macam alfa, beta, gamma globulin. Ini dituliskan di sini sesuai mobilitas pada elektroforesis. Elektroforesis itu adalah suatu metode pemeriksaan ya yang berdasarkan jadi jadi elektroforesis itu untuk memeriksa protein ya, jelas itu protein bisa atau DNA bisa juga ya. Jadi di sini kita membahas protein, jadi kita fokusnya elektroforesis itu memeriksa protein. Nah, kemudian protein itu adalah suatu senyawa yang mengandung muatan listrik ya, mengandung muatan. Jadi, untuk memeriksa protein tersebut, maka ini digunakan alat yang namanya elektroforesis, di mana pada elektroforesis ini pada alat itu diberi aliran listrik, ya. Jadi ada kutub positif negatifnya, ya. Listrik kan seperti itu ya. Nah, ada positif negatif, kemudian protein yang kita periksa itu dimasukkan ke dalam elektroforesis. Nah, kalau positif negatifnya listriknya dinyalakan ya, positif negatifnya nyala, maka protein ini akan berjalan ke arah yang muatannya berlawanan ya. Jadi kalau protein ini muatannya negatif, dia akan berjalan ke yang positif ya, dan sebaliknya. Nah, perjalanan protein pada elektroforesis itu berdasarkan berat molekulnya. Jadi kalau semakin berat, dia jalannya itu semakin lambat. Ya, jadi kita bayangkan kalau orang gemuk disuruh lari dibandingkan orang kurus gitu ya, itu secara logika yang kurus ini lebih cepat ya, meskipun enggak juga gitu ya, tapi analoginya begitu ya. Jadi yang kurus ini akan lebih cepat larinya. Begitu juga ini protein pada elektroforesis. Nah, pada tempat tertentu nanti dia akan berhenti ya. Jadi sudah stop di situ. Nah, berhentinya di mana itu berbeda antara masing-masing protein. Jadi alfa, beta, gamma ini berhentinya pada tempat yang berbeda. Oh, kalau berhentinya di sini ini alfa, berhentinya di situ beta, berhentinya di sana gamma ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini prinsip elektroforesis itu seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan struktur dan fungsinya, globulin ini bisa dibagi menjadi glikoprotein. Ya, jadi dia terikat dengan oligosakarida. Kemudian ini ikatannya pada ini ada macamnya ya, alfa 1 dan alfa 2 globulin. Ikatannya kovalen. Jadi kuat ikatannya. Kemudian lipoprotein. Lipoprotein ini terikat dengan lipid ya, ikatannya non kovalen. Jadi lebih mudah dilepas, mengandung protein ya, ini komponennya ya. Semua lipid, semua beberapa macam protein terikat semua di lipoprotein. Karena lipoprotein ini memang fungsinya adalah untuk membawa lemak atau senyawa yang larut dalam lemak di dalam plasma yang terdiri dari air. Jadi kalau lemak dimasukkan air kan nggak bisa nyampur ya. Nah, jadi kalau nggak bisa nyampur, dia tidak bisa ditransportasi, tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa di metabolisme gitu ya. Tuh. Kemudian lipoprotein ini tadi kan ada alfa, beta, gamma globulin. Lipoprotein ini termasuk yang alfa dan beta. Kemudian sebagai molekul ya ini tadi ya membawa lipid dan bahan yang tidak larut dalam yang larut dalam lipid, dalam lemak. Kemudian yang ketiga protein pengikat logam. Ini adalah gabungan globulin dengan logam ini maksudnya mineral ya, gabungan globulin dengan mineral. Ya, ini ada beberapa transferin, siderofilin ya. Jadi ini adalah untuk mengikatkan mineral yaitu di sini Fe ya atau Cu kuprum ya, seruloplasmin. Jadi ini terikat pada protein ini ya, globulin ini. Kemudian berikutnya gamma globulin atau imunoglobulin ya. Jadi ini merupakan bagian utama antibodi humoral atau imunoglobulin yang ini lagi-lagi ya melalui pemeriksaan elektroforesis ini bisa dibedakan menjadi imunoglobulin M, G, A, E dan D. Ini diproduksi oleh
sel limfosit B jadi pada sistem imun, dan sel plasma ya ini juga pada sistem imun. Dan di antara 5 imunoglobulin ini yang terpenting adalah imunoglobulin G. Terpenting ini artinya bahwa imunoglobulin ini sebagai antibodi ya, dia antibodi itu kan pasti dia akan berikatan dengan antigen. Antigen itu kan berarti yang dari luar ya. Antigen yang dari luar itu akan diikat oleh imunoglobulin, dan salah satu imunoglobulin yang paling penting adalah G, karena ini jumlahnya paling banyak. Jadi yang paling berperan pada sistem imun adalah imunoglobulin G. Ya, nanti dibandingkan dengan imunoglobulin M ya, ini juga penting. Tapi ya dua-duanya ini penting ya, semuanya penting sih ya, tapi yang paling penting G, kemudian M ini yang apa yang dihasilkan pada awal-awal terjadinya apa atau terbentuknya sistem imun. Ya, kemudian tadi yang antibodi ini sifatnya adalah mempunyai antigenik site. Jadi karena dia antibodi yang akan berikatan dengan antigen, maka dia mempunyai tempat untuk pengikatan antigen ini. Ya, dan ini ada gambarnya enggak ya? Nah, ya kita lihat ini aja ya. Jadi ini adalah gambaran antibodi ya, di mana di sini yang V ini adalah inisial dari variabel. Jadi ini bisa bervariasi ya. Ini adalah tempat pengikatan antigen. Ya, jadi ini gambarnya antigen misalnya seperti ini. Ini akan diikat pada ujung imunoglobulin ini, pada ujung antibodi ini. Nah, karena antigen itu kan dari alam ya, dari luar tubuh kita yang masuk ya, maka kemungkinan jumlah antigen atau macam antigen ini kan sangat banyak. Ya, karena macamnya banyak, tubuh kita harus bisa mengikat ya, meredam antigen ini. Jadi bisa diikat, semua jenis antigen harus bisa diikat. Maka pada bagian ujung dari antibodi itu ya, jadi yang kiri kanan ini ya, semuanya kan VV ini ya. Ini adalah bagian yang variabel, bervariasi, yang bisa mengikat antigen. Nah, yang warnanya pink ini yang rantai. Jadi antibodi ini terdiri dari rantai yang heavy chain, rantai berat, dan yang rantai ringan. Rantai ringan ini lebih pendek ya, jadi berat molekulnya lebih ringan. Ini tetapi dua-duanya ini ada bagian variabelnya. Ya, ini akan variabel yang rantai ringan ini dengan rantai berat ini akan bersama-sama mengikat antigen yang spesifik. Nah, kemudian yang C ini adalah konstan. Jadi dia relatif tidak berubah. Ya, jadi dia lebih berfungsi untuk struktural. Jadi menjaga struktur antibodi supaya tetap seperti ini. Ya, kalau ini kan untuk mengikat, jadi dia memang bervariasi. Nanti antigennya apa, dia bisa bervariasi. Itu ya. Ini lalu, nah fungsi imunoglobulin yang G ini mudah menembus plasenta, jadi penting untuk kekebalan bayi, menetralisir toksin kuman, dan mengikat mikroorganisme sehingga dia mudah difagositosis. Imunoglobulin A ini yang berperan pada mukosa, ya bisa mukosa usus, mukosa rongga mulut, ya mukosa saluran nafas ya, pokoknya pada mukosa ini yang berperan pertama adalah imunoglobulin A. Imunoglobulin M ini yang pertama kali timbul. Jadi kalau kita terpapar antigen, yang pertama kali muncul imunoglobulin M. Ya, setelah itu baru imunoglobulin G. Makanya yang G ini yang penting karena jumlahnya banyak. Yang M ini pada awal-awal saja ya, nanti dia akan berubah menjadi yang dominan itu nanti jadi imunoglobulin M. Ya, nah, jadi kalau kita ada pasien dengan membawa hasil pemeriksaan, misalnya imunoglobulin G-nya itu tinggi, maka ini pada pasien tersebut bisa dikatakan bahwa kondisinya itu sudah lama dia terpapar ya. Jadi misalnya terpapar virus ya, virus hepatitis atau yang lain. Kalau
yang tinggi imunoglobulin G, maka orang ini sudah terpaparnya sudah lama. Kalau imunoglobulin M berarti dia baru saja terpapar. Nah, baru atau lamanya itu beda-beda ya, tergantung dari antigennya apa. Berikutnya imunoglobulin D ini pada permukaan limfosit penting untuk mempengaruhi reseptor antigen untuk aktivasi. Jadi ini pada sel imun ya semuanya sih sepertinya itu juga, tapi ini mungkin apa kurang banyak diteliti ya, mungkin pengaruhnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang E ini lebih pada reaksi alergi dan hipersensitivitas. Ya, alergi atau hipersensitivitas. Kemudian berikutnya fibrinogen. Fibrinogen ini sama seperti albumin tadi, disintesisnya itu juga di hati. Ya, jadi kalau hati mengalami gangguan, maka sintesis dari fibrinogen maupun albumin tadi itu terganggu. Kemudian ya meskipun ini jumlahnya lebih sedikit ya daripada yang albumin. Lalu berikutnya ya pemeriksaan protein itu bisa diperiksa menggunakan metode Biuret. Jadi ini menghitung jumlah total protein, tapi ini nggak tahu proteinnya apa. Ya, jadi dengan pemeriksaan Biuret ini cuma tahu ya, ada protein atau tidak gitu ya. Tapi proteinnya apa ini tidak bisa dibedakan. Lalu yang kedua pemeriksaannya dengan elektroforesis ini mulai bisa dibedakan. Ini berdasarkan berat molekul ya. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan berat molekul. Jadi kalau molekulnya makin berat dia jalannya makin pelan, berhentinya juga lebih cepat gitu ya. Nah, tapi kalau masalahnya adalah bila ada protein yang beratnya mirip-mirip ya. Jadi beratnya mirip-mirip, maka berhentinya itu kan juga mirip-mirip tempatnya ya. Jadi ini sudah cukup spesifik ya. Untuk elektroforesis ini memang harus ada protein standar yang kita sudah tahu. Oh iya, protein ini berat molekulnya sekian kilodalton, misalnya berhentinya di sini. Kalau kita periksa protein yang lain, berhentinya sesuai dengan protein tersebut, ini bisa diasumsikan bahwa protein yang kita periksa itu sesuai dengan standar. Gitu ya. Tapi kalau ada protein yang beratnya mirip-mirip, ya itu agak susah juga gitu ya. Jadi yang lebih spesifik lagi adalah imunoelektroforesis. Jadi elektroforesis tapi ditambah reaksi imun. Ya, jadi misalnya proteinnya kita memeriksa apa? Memeriksa apa ya? Insulin gitu ya. Maka ini diberi reaksi anti insulinnya. Nah, kalau insulin anti insulin ini bisa bereaksi, bisa berikatan, kemudian ditambah lagi diperiksa elektroforesisnya, nah berhentinya di situ. Nah, itu berarti ada dua apa namanya? Ada dua tanda ya. Jadi berhentinya di situ, kemudian reaksi imunnya juga terjadi. Nah, ini kita bisa memastikan bahwa itu adalah protein yang kita periksa. Ya, jadi ini berikutnya ya itu tadi tentang protein, ini tentang darah, ini tentang pembekuan darah. Ya, pembekuan darah itu adalah mekanisme tubuh dalam usaha menghentikan perdarahan akibat terputusnya kontinuitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya terputus, maka darahnya akan keluar ya. Jadi ini terjadi perdarahan. Nah, ini akan ditutup. Saya ini kuliah dari pagi jam 7, jadi rasanya tenggorokannya gatel. Nah, jadi ini apa? Jadi tubuh kita itu selalu bisa ya selama atau dalam batas-batas tertentu tubuh kita itu bisa apa namanya ya mengatasi semua kondisi yang terjadi, gangguan-gangguan yang terjadi, termasuk ini kalau terjadi perdarahan ya, selama dalam batas tertentu ya. Kalau perdarahannya itu sangat besar seluruh tubuh ya, lukanya sangat besar ya sulit ya. Tapi kalau lukanya tidak terlalu besar itu maka tubuh akan berusaha menghentikan perdarahan tersebut dengan tahapan yang pertama adalah konstriksi. Jadi pembuluh darahnya itu mengecil, mengecil ini dimaksudkan supaya darah yang keluar itu tidak banyak. Ya, kemudian tahap berikutnya adalah pembentukan gumpalan trombosit ya. Jadi trombosit sel darah tadi salah satu sel darah kan trombosit atau platelet ya.
ini akan membentuk platelet plak atau trombus putih. Ya, ini sudah ada gumpalan, sudah menutup ya, tetapi ini masih belum kuat. Berikutnya adalah pembentukan bekuan darah ya atau trombus merah. Jadi itu yang sudah bekuan darah yang sudah kuat, yang sudah sudah jadi gitu ya. Nah, berikutnya tahap terakhir adalah tahapan disolusi atau melarutkan ya bekuan darah yang ada. Karena bekuan darah yang terbentuk ini kalau nggak dilarutkan ya itu akan mengganggu aliran darah ya. Jadi kalau kita lihat pembekuan darah itu kalau luka ya, jadi kalau ada seseorang mengalami luka maka yang di luar tubuh kan kelihatan ya itu akan ada terjadi pembekuan darah di luar tubuh. Tapi pembekuan itu nggak di luar darah, tidak di luar tubuh saja ya, tidak di kulit saja, tapi di dalam pembuluh darah itu juga mengalami proses pembekuan darah. Jadi ada bekuan darahnya. Nah, kalau yang di dalam pembuluh darah itu kan mengganggu aliran darah ya, apalagi kalau sering sering mengalami perdarahan atau perdarahannya luas ya itu kan akan mengganggu. Jadi ini harus dibuang ya. Jadi kalau sudah terjadi pembekuan darah, jaringannya sudah terbentuk kembali ya, jaringan pembuluh darahnya, endotelnya sudah terbentuk kembali, maka bekuan darah tadi harus dibuang supaya tidak mengganggu aliran darah. Ini tahapannya namanya disolusi. Yang bekerja itu adalah enzim ini ya, plasmin. Namanya plasmin. Enzim yang menyebabkan terlarutnya bekuan darah itu. Ya, jadi ini prosesnya. Pembentukan trombus putih ini pada tempat yang terpapar ya, ini maka kolagen, jadi pada pembuluh darah itu banyak kolagennya, jadi kalau kolagen ini terpapar maka ini akan menarik trombosit datang ke situ, datang ke tempat di mana terjadi paparan terhadap kolagen pembuluh darah. Nah, trombosit yang datang ke situ ini lama-lama dia pecah ya, kan numpuk-numpuk pecah. Pecahnya ini akan mengeluarkan tromboksan dan ADP. Yang ADP ini akan merangsang trombosit lain untuk melekat ya. Jadi reaksinya ini semakin berlipat-lipat ya. Jadi trombositnya ini kalau pecah, trombositnya datang lagi, pecah, datang lagi sehingga ini membentuk gumpalan namanya trombus putih. Nah, tahapan ini menentukan bleeding time. Jadi kapan terbentuk trombus putih itu disebut sebagai bleeding time. Nah, trombus putih ini masih belum kuat. Jadi berikutnya terbentuk trombus merah. Trombus merah ini terdiri dari fibrin dan eritrosit ya, makanya warnanya awalnya merah ya, lama-lama kehitaman. Itu yang sudah kuat. Jadi ini merupakan bekuan darah. Jadi kalau kita meletakkan darah segar pada tabung reaksi, ya nanti itu akan terjadi akan terjadi bekuan darah ya, seperti itu kira-kira. Nanti kalau di tabung reaksi itu di atas bekuan darah ada serum, ya itu sama seperti itu. Yang terjadi pada luka di tubuh kita seperti atau morfologis bentuk bekuan darahnya seperti bekuan darah dalam tabung reaksi. Kemudian, nah teori pembekuan darah ini pertama kali dicetuskan ya oleh ilmuwan namanya Morawitz ini tahun 1904, jadi sudah 1 abad lebih. Dia menemukan atau menyampaikan ya. Jadi teori menurut Morawitz ini adalah di dalam darah itu terdapat protrombin, kalsium, dan fibrinogen. Dan darah itu tetap cair kalau meskipun ini ya sudah ada, tapi darah tetap cair bila tidak ada tromboplastin. Kalau ada kerusakan jaringan, maka tromboplastin ini dikeluarkan. Ya, kalau ini keluar, maka dia akan merangsang protrombin, kalsium, dan fibrinogen ini untuk membentuk pembekuan darah. Jadi ini teori yang pertama kali ya oleh Morawitz pada 1904. Berikutnya, diketahui bahwa tromboplastin ini bukan hanya satu senyawa, tapi banyak ya. Jadi ini ada dari plasma, ada dari trombosit, ada dari jaringan. Nah, ini yang sekarang dikenal sebagai faktor pembekuan darah tromboplastin ini. Ya, jadi ini tahapannya
ini tromboplastin, ini yang bisa macam-macam tadi, dengan adanya ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, yang bekuan darah itu adalah fibrin ini. Ya, jadi fibrin ini adalah bekuan darah yang seperti kita lihat kalau terjadi perdarahan. Berikutnya, nah, jadi bila terjadi perdarahan, maka tadi seperti yang saya sampaikan, pembuluh darah ini akan meminimalkan kehilangan darah dengan melakukan spasme atau konstriksi otot polos pada pembuluh darah tersebut. Jadi tujuannya untuk mengurangi aliran darah pada daerah itu dan juga untuk mengurangi kehilangan darah. Ya, lalu blood clotting atau pembekuan darah ini bisa dibagi prosesnya ya, bisa dibagi dua menjadi hemostasis yang primer dan hemostasis yang sekunder. Hemostasis ya, jangan bingung dengan homeostasis ya, jangan. Jadi banyak orang yang istilah hemostasis itu pembekuan darah. Kalau homeostasis itu ya keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita ya, keseimbangan cairan atau yang lainnya. Nah, jadi yang primary hemostasis itu seperti yang tadi saya katakan itu adalah pertama aktivasi platelets ya atau trombosit ya membentuk platelet plaques, lalu yang sekunder itu yang sudah pembentukan bekuan darah yang merah, yang trombus merah. Ini ya, jadi ini ya saya rasa ini ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pokoknya nanti tadi akan merangsang ya platelet untuk datang lebih banyak, lalu nanti sehingga akan terbentuk platelet plaques. Nah, kemudian pada tahun 1950 ya, jadi lumayan jauh setelah 1904 tadi diketahui ada dua macam jalur pembekuan darah. Koagulasi ini juga istilah untuk pembekuan darah ya. Jadi ada jalur ekstrinsik dan ada jalur intrinsik. Yang jalur ekstrinsik ini yang mengawali proses pembekuan darah dan terjadi lebih cepat daripada jalur yang intrinsik. Ya, kemudian ada jalur intrinsiknya ya, nanti kita akan lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang yang kiri ini yang intrinsik, jadi prosesnya ini lebih lama, yang kanan ini yang ekstrinsik, prosesnya lebih cepat. Ini adalah faktor-faktor pembekuan darah yang ada tulisannya A, ini menunjukkan bahwa faktor pembekuan darah itu sudah aktif ya. Jadi nanti kalau baca di jurnal, di textbook ini kalau ada A ini artinya aktif. Kadang-kadang yang belum aktif itu diberi tanda I. Jadi artinya yang faktor pembekuan darah yang belum aktif. Inaktif ya, inaktif I. Nah, ini adalah faktor pembekuan darah yang bekerja pada jalur ekstrinsik ya. Ini kan kelihatan jalurnya ini lebih sedikit, jadi dia terjadinya lebih cepat dibandingkan yang intrinsik. Nah, nanti keduanya ini akan ketemu atau masing-masing akan mengaktifasi faktor pembekuan darah 10, faktor 10 ya menjadi aktif. Nah, ini kemudian ini jalur ini sering disebut sebagai common pathway ya. Ini sampai nanti terbentuk sampai nanti mengaktifasi faktor pembekuan darah yang lain ya. Protrombin ya, trombin sampai fibrin ya, fibrinnya diaktifasi sampai terbentuk bekuan darah fibrin yang stabil. Ya, karena kalau masih trombus putih, kalau masih fibrinnya itu masih belum crosslink ya, belum saling silang, maka ini masih belum aktif. Ini adalah faktor-faktor pembekuan darah ya, ini nggak usah dihafalkan ya. Saya nggak pernah tanya kalau ujian. Ini sama sebetulnya gambarnya seperti yang tadi. Hanya saja di sini ya ini pokoknya beda penulisan aja. Ya, ini nah ini ya tadi yang saya sebutkan ini kalau sudah terjadi crosslink dari fibrin dia baru kuat. Kalau fibrinnya itu baru satu helai, satu fibrin itu protein ya, jadi baru satu helai yang nggak kuat. Seperti kalau tikar ya, tikar itu kalau masih helaian-helaian itu kan masih belum kuat. Tapi kalau sudah dianyam, di crosslink-kan itu dia baru bisa kuat. Seperti anyaman tikar gitu ya, seperti itu. Kemudian
jalur intrinsik ya ini bisa dilihat pada ini ya, memerlukan apa saja. Ini adalah protein-protein ya yang bekerja. Kemudian ini tadi ada pada gambar, silakan bisa dibaca sendiri. Nah, nanti tadi ya yang saya sebutkan nanti ketemu pada aktivasi faktor 10. Ya, itu adalah final common pathway namanya ya. Jadi common pathway-nya itu adalah setelah aktivasi faktor 10. Ini ya, kemudian nah ya berikutnya ini. Jadi ini kalau ini di sini saya ingin menggambarkan kalau yang atas ini sama semua ya seperti yang tadi, hanya saja di sini setelah aktivasi faktor 10 di sini akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin ya. Jadi ini melalui faktor 5. Nah, kemudian trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu protein tadi ya, protein bekuan darah tadi. Tapi ini masih monomer, masih sendiri-sendiri. Ya, kalau senyawa sendiri-sendiri dalam tubuh kita tidak bisa membentuk jaringan yang kuat ya. Jadi dia masih monomer. Lalu di sini trombin ini akan mengaktifasi faktor 13 di mana faktor 13-nya ini nanti akan mengaktifasi crosslink. Jadi fibrin yang banyak tadi yang monomer nanti kan terbentuk banyak. Ya, terbentuk banyak ini akan terjadi crosslink, saling silang ya. Jadi ini akan membentuk fibrin yang sudah kuat. Ya, terjadi cross linkage dari fibrin tersebut. Ya, ini. Kemudian ya jadi ini ringkasannya mungkin ya ini trombin yang di bawah tadi ya yang pada bagian bawah trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin yang S ini inisial dari soluble artinya dia masih terlarut ya jadi mudah larut dalam air dalam plasma ini masih lemah. Nah, nanti fibrin ini akan diubah menjadi fibrin yang insoluble oleh faktor 13. Jadi ini akan membentuk crosslink, ikatannya kovalen ya. Jadi ini lebih kuat ya. Sudah bentuk bekuan darah itu adalah ini. Ini dari insoluble. S ini dari soluble ya. Ini ya, jadi ini I. Kalau ini I-nya ini inaktif ya, bukan insoluble tapi inaktif. Ini ya, kemudian nah tadi fibrinolisis bekuan darah itu kan fibrin ini kan ya. Nah, jadi di sini setelah ini terbentuk fibrin yang seperti saya katakan tadi ini harus dipecah. Dipecahnya prosesnya namanya bisa fibrinolisis, bisa disolusi tadi ya, ada istilah beda-beda yang bisa digunakan. Ini yang mendegradasi adalah plasmin ya. Ini adalah enzim protease yang mengandung serin ya. Jadi serin protease. Jadi protease ini artinya dia memecah memecah protein. Proteinnya apa? Proteinnya fibrin ya. Jadi bekuan darah yang merupakan protein fibrin akan dipecah oleh plasmin, suatu enzim yang memecah protein. Kemudian ya plasmid ini juga sudah ada di dalam pembuluh darah. Jadi termasuk faktor pembekuan darah itu sudah ada di dalam pembuluh darah kita. Hanya saja bentuknya masih belum aktif. Ya, jadi dia masih belum aktif, jadi harus diaktifasi dulu. Plasmin juga dia bentuknya awalnya adalah plasminogen ya. Jadi semuanya ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau enggak nanti darah kita bisa membeku terus ya. Kalau faktor pembekuan darah itu sudah aktif terus kan itu bisa beku terus atau ini bisa plasminnya ini bisa bekerja terus ya kalau seandainya ini sudah aktif. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, ini reaksinya. Nah, ini seperti ini ya skemanya. Jadi ini plasmin ini yang akan mendegradasi ya. Di sini digambarkan gunting ini ya karena dia akan memecah fibrin menjadi produk degradasi fibrin. Nah, ini yang gambar panah merah itu menunjukkan hambatan. Jadi yang menghambat itu apa saja. Lalu yang warnanya biru yang merangsang ya, yang memicu. Nah, jadi di sini yang memicu pembentukan plasminogen menjadi plasmin. Jadi kalau diperlukan dia akan diaktifasi menjadi plasmin. Yang mengaktifasi siapa? Ini ada tisu plasminogen activator atau
urokinase ya. Ini semuanya ini enzim ya, semuanya ini protein. Ya, jadi nah ini yang merah-merah ini yang menghambat. Gitu ya. Jadi itu kemudian berikutnya jadi ringkasan hemostasis kalau ada trauma terjadi turbulensi ini karena pembuluh darahnya kan mengecil ya, sedangkan di situ ada apa? Jadi pembuluh darahnya mengecil. Jadi ini kita bayangkan kalau kita menuang air ya dari botol yang ada leher botolnya itu ya, itu kan akan terjadi turbulensi di situ. Nah, turbulensi di sini ini akan menyebabkan platelet atau trombosit yang datang ke sini ini menjadi pecah ya. Turbulensi itu kan alirannya tidak mulus ya. Jadi ini akan pecah, pecahnya itu justru akan memanggil ya trombosit atau platelet yang lain dan menyebabkan terbentuknya sumbat hemostatik yang ini yang trombus putih. Lalu lama-lama ini akan membentuk fibrin. Fibrin nanti ini akan kalau sudah selesai, jadi kalau ini sudah terbentuk, jaringan pembuluh darahnya sudah terbentuk juga gitu ya. Ini kan sudah nggak diperlukan ya, dibuang ya. Dibuangnya tadi istilahnya ini ada degradasi, ada fibrinolisis, ada rekanalisasi ya. Jadi kanalnya ini dibentuk kembali gitu ya. Tadi kan terhambat ini karena adanya fibrin. Nah, ini dibentuk kembali. Ya, ini gambar yang lain ya sama sebetulnya hanya saja di sini tidak sampai fibrinolisis ya, hanya sampai terbentuknya bekuan darah. Silakan ya, saya seringkali kalau kuliah itu memang mencari beberapa gambar supaya dengan harapan mana yang lebih mudah dipelajari silakan digunakan. Kemudian ya ini sama, ini sudah sampai ini pada apa? Oh ini sampai fibrin aja ya, tidak sampai fibrinolisis. Kalau yang ini ya, ini sampai fibrinolisis gambarnya. Ini sebetulnya gambar yang berbeda tetapi artinya sama. Kemudian ya ini juga ada gambar lagi ya. Silakan dipilih aja lah yang mana yang lebih memudahkan untuk belajar. Mau download sendiri juga banyak ya sekarang mudah ya mencari informasi. Asalkan informasinya yang betul ya. Jadi ini saya mencari ini juga kadang-kadang saya merasa aneh loh kok gini ya. Makanya yang saya tampilkan di sini adalah beberapa gambar yang menurut saya itu sudah sesuai dengan teori. Kemudian ya ini sama, ini sampai fibrinolisis ya. Kemudian nah antikoagulan ya. Jadi antikoagulan ini adalah campuran dari senyawa yang menyebabkan atau suatu senyawa yang menyebabkan darah itu tidak membeku ya. Jadi koagulasi itu kan pembekuan darah. Jadi kalau antikoagulan maka itu artinya adalah anti pembekuan darah. Nah, ini biasanya seringkali dipakai di laboratorium ya. Jadi untuk pemeriksaan lab atau bisa juga di dalam tubuh kita kalau darah kita itu cenderung apa ya konsistensinya yaitu mengental. Jadi biasanya bisa diberi antikoagulan supaya tidak mengental ya. Jadi supaya darah kita tidak kental tapi dosisnya harus diperhatikan betul ya. Karena kalau enggak nanti ini akan apa terlalu encer ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh antikoagulan ya. Jadi apa? Sudah. Sudah selesai, nggak apa-apa, suruh anu aja ya. Ini apa tadi? Sorry ya. Ini saya ini soalnya apa barengan praktikum ini sebetulnya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh antikoagulan dengan cara kerjanya. Pada umumnya dia mengikat kalsium ya, hampir semuanya ini mengikat kalsium. Yang sering dipakai kalau di laboratorium tuh ini EDTA. Ya, kalau heparin ini adalah bisa bersifat sebagai antikoagulan, tapi dia juga punya fungsi yang lain. Ini apa? Endogen ya, jadi sudah ada di dalam tubuh, diproduksi di dalam tubuh kita. Cara kerjanya mengaktifasi antitrombin 3, antitrombin 3 ya, jadi faktor pembekuan darah apa? Diaktifasi antitrombin ya, jadi bukan trombin tapi antitrombinnya. Nah, ini yang lainnya mengikat kalsium ya, bisa dilihat di sini cara kerjanya dengan mengikat kalsium semuanya ini. Ya, yang sering dipakai. Nah, sekarang di laboratorium itu juga sudah ada tabung ya yang dinding dalam tabungnya itu dilapisi oleh antikoagulan.
yaitu pada umumnya adalah yang digunakan EDTA ya. Jadi kalau kita perlu darah, memeriksa darah yang diharapkan darah itu tetap cair ya, mungkin mau diambil plasmanya atau whole blood-nya ya, itu kita gunakan tabung reaksi yang ada antikoagulannya. Kalau dulu itu ditambah antikoagulan sendiri ya, sekarang sudah nggak model gitu ya. Jadi sudah ada antikoagulannya dan umumnya itu biasanya itu adalah EDTA ini. Ya, jadi kalau di darah diberi antikoagulan lalu disentrifuge, maka yang dihasilkan yang bagian plasma itu adalah yang bagian atas adalah plasma, bagian tengahnya adalah sel darah putih, ini sering disebut sebagai bavikut. Kemudian bagian dasarnya adalah sel darah merah. Ya, jadi ini nanti tergantung pemeriksaan yang mau dilakukan apa ya, diperlukan apa, perlu antikoagulan atau tidak ya kan, pemeriksaan itu macam-macam, nanti disesuaikan spesifik untuk pemeriksaan yang diperlukan seperti apa. Kemudian ini pemeriksaan faal hemostatik yang sering dilakukan atau pembekuan darah ya yang sering dilakukan, masa perdarahan. Ini merupakan masa perdarahan ini untuk menentukan atau untuk mengetahui sumbat trombosit ya. Jadi atau platelet plaque ya trombositnya. Ini masa perdarahan atau bleeding time. Kemudian ada prothrombin time itu ini untuk mengetahui jalur yang ekstrinsik ya. Lalu ada partial thromboplastin time ini untuk mengetahui jalur intrinsik ya. Jadi ada waktunya ini ya tertentu ini. Jadi kalau lebih dari itu berarti kan darahnya nggak segera membeku ya, berarti ada gangguan. Kemudian ini adalah kelainan proses pembekuan darah. Ini ada beberapa yang mungkin yang sudah sering atau familiar itu adalah hemofili. Hemofili ini ada hemofili A dan hemofili B. Ya ini defisiensi faktor pembekuan darahnya beda ya karena ini faktor pembekuan darah tadi sebagian besar adalah protein ya, dan protein itu sintesisnya dilakukan oleh atau secara genetik ya, secara genetis, sehingga kalau ada defisiensi suatu protein itu artinya sintesis protein itu terganggu. Artinya pada protein itu pada gen itu terjadi perubahan pada gen yang mengakibatkan sintesisnya terganggu. Ya, jadi secara genetik bisa mutasi atau yang lain. Ya, ini kemudian ya ini juga hemofili B, tapi faktor yang defisiensinya beda ya. Kemudian defisiensi vitamin K ya karena vitamin K ini bukan faktor pembekuan darah, tetapi dia membantu mengaktifasi faktor pembekuan darah. Ya pada faktor berapa? Ada 4 faktor. Kalau nggak salah 2, 5, 9, 10 kalau nggak salah ya. Dia jadi vitamin K ini sebagai kofaktor yang membantu aktivasi beberapa faktor pembekuan darah. Kemudian trombosis ya, jadi trombosis ini bila terjadi atau blood clot bekuan darah ini mudah terlepas ya dan bergerak ya, mobile ya. Jadi bergerak ini bisa menutup bisa menutup pembuluh darah. Ya, jadi kalau dia bergerak berjalan-jalan kan dia bisa menutup pembuluh darah. Nah, terutama pembuluh darah yang kecil-kecil ya ini bisa menyebabkan embolus ischemia, jadi menyebabkan bagian pembuluh darah yang tertutup tadi menjadi kekurangan oksigen ya, sehingga bisa menyebabkan kematian pada bagian yang dilewati oleh atau yang dihambat ya oleh blood clot tadi. Ya ini kematiannya namanya nekrosis. Kemudian sebentar ya. Berperan pada proses pembukaan darah juga. Kemudian gangguan pada faktor 13 ya, jadi faktor-faktor yang lain. Kemudian, nah ini bisa menyebabkan anemia ya. Tapi kalau anemia ini lebih spesifik pada kadar hemoglobin yang kurang dari 10 gram per sen. Ini bisa disebabkan karena kehilangan eritrosit meningkat atau kerusakan eritrosit meningkat ya. Kerusakan eritrosit itu bisa karena bahan toksik, karena hemoglobinnya itu memang tidak normal. Hemoglobin itu juga protein ya. Jadi
pembentukan hemoglobin ini secara genetik juga. Ya, jadi kalau ini nggak normal, mungkin ada mutasi pada gennya, ya, ini akan menyebabkan eritrosit ini menjadi lebih pendek umurnya. Kemudian bisa terjadi karena kecepatan produksi eritrosit menurun. Ya, ini misalnya jaringan eritropoietik. Jaringan eritropoietik ini adalah jaringan pembentuk eritrosit. Ya, eritropoietik jaringan pembentuk eritrosit ada karena paparan bahan-bahan tertentu ya atau radiasi ya yang merusak jaringan ini, maka ini bisa menyebabkan anemia atau kekurangan Fe ya atau protein. Jadi Fe ini merupakan bagian dari eritrosit. Jadi kalau dia kekurangan Fe maka eritrositnya ini juga tidak bisa terbentuk sempurna. Atau kekurangan faktor intrinsik dari Castle. Ini adalah protein juga yang diperlukan untuk absorpsi vitamin B12, di mana vitamin B12 ini diperlukan untuk pematangan eritrosit. Ya, jadi kalau B12-nya ini tidak bisa diabsorpsi karena tidak ada atau kekurangan faktor intrinsik dari Castle, maka ini bisa menyebabkan anemia ya. Jadi dia kan perlu untuk pematangan eritrosit. Nah, ini adalah gambaran atau klasifikasi anemia yang gambar paling tengah ini yang normal. Ya, kemudian yang bagian sebelah kiri ini yang ukurannya membesar ya. Jadi makrosit ya, makrosit yang tengah yang normosit ukurannya ya. Yang paling kanan yang mikrositik ya gitu ya. Kemudian yang kalau dari warnanya ini bisa hiperkromik, normokromik atau hipokromik. Jadi warnanya terangnya yang tengah ini yang paling normal, yang atas ini yang hiperkromik itu yang warnanya lebih merah, lebih gelap, warnanya lebih intens ya. Yang hipo warnanya lebih pucat. Kemudian berikutnya tentang hemoglobin ya ini kaitannya nanti dengan kaitannya dengan membawa oksigen ya. Ini protein terkonjugasi sesuai namanya. Ini terdiri dari 2 molekul protein, heme dan globin. Ya, kalau ini silakan dibaca sendiri ya. Ini ada 4 polipeptida, ada 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Jadi protein itu kan rantai polipeptida ya. Jadi ada 4 rantai, yang 2 rantai alfa, yang 2 rantai beta. Dan sesuai namanya ya ini tiap polipeptida ini mengikat gugus prostetik heme dan di heme ini ada zat besinya dan ini juga bisa mengangkut 1 molekul oksigen. Jadi di dalam eritrosit kalau ada 4 polipeptida ini artinya ada 4 heme yang masing-masing bisa mengangkut 1 besi dan oksigen. Gitu ya. Jadi ini ya, jadi ada 4 oksigen yang bisa diangkut ya. Ini diangkut bila kondisinya itu netral pada paru yang temperatur atau suhu paru ini relatif lebih dingin ya, di mana banyak oksigen ya, pada paru kan banyak oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan CO2-nya rendah ya. Nah, ini akan berikatan membentuk oksihemoglobin. Jadi oksigen hemoglobin yang namanya oksihemoglobin yang akan membawa 4 oksigen ya. Nah, bila kondisinya asam, lebih asam ya, lebih hangat, banyak CO2-nya dan oksigennya sedikit, maka dia akan diubah kembali menjadi hemoglobin atau terpisah ya. Jadi oksigen dan hemoglobinnya menjadi terlepas lagi. Ya, kemudian ini adalah transport karbon dioksida. Di sini adalah CO2. Ini kan di dalam plasma darah ya. Dia akan berikatan dengan air membentuk H2CO3 ya. Dan nanti ini akan diubah menjadi H+ dan HCO3-. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah karbonik anhidrase ya. Jadi nanti ini mungkin kita langsung ke lihat anuannya supaya enggak terlalu ini ya. Ini aja ya. Jadi
bila kita terpapar oksidan, maka oksihemoglobin itu akan berubah menjadi metahemoglobin. Di sini metahemoglobin ini tidak bisa mengikat Fe, ya. Jadi dia fungsinya akan berubah. Jadi kalau orang banyak terpapar oksidan, maka fungsi hemoglobin tadi yang ini tidak bisa terbentuk ini ya. Jadi dia tidak bisa mengikat oksigen, tidak bisa mengikat Fe ya. Tidak bisa itu tadi. Kemudian ya, bila eritrosit rusak, maka produk hasil akhirnya adalah biliverdin dan bilirubin yang mana ini merupakan empedu ya, garam empedu. Ya, yang akan ini adalah hasil akhir kerusakan eritrosit. Jadi eritrosit itu kan ada umurnya ya, semua sih, bukan hanya eritrosit ada umur tertentu. Kalau sudah lewat itu akan dirusak. Nah, untuk eritrosit ini produk akhirnya adalah biliverdin dan bilirubin yang merupakan pigmen empedu. Kemudian fungsi hemoglobin ini ya untuk membawa oksigen, CO2 dan juga sebagai buffer. Nah, ini adalah HbA, itu adalah hemoglobin normal. Tadi kan ada 4 polipeptida ya, yang alfa dan beta. Jadi ini ada alfanya 2, betanya 2, ada A di sini, ini menunjukkan adult, dewasa ya, adult. Yang F ini yang untuk fetus ya. Ini ada alfanya 2, gamma, betanya ini jadi gamma. Tapi ini memang masih normal ya. Jadi memang ininya polipeptidanya yang 2 ini bukan beta tapi gamma, tapi ini memang normal pada fetus. Kemudian yang tidak normal itu yang S. S ini adalah pada penderita sickle cell anemia. Jadi sel darah eritrositnya bentuknya seperti bulan sabit. Ya, itu ada ini alfanya tetap 2 ya. Jadi alfanya yang adult, betanya ini yang berubah. Ya, berubahnya itu adalah rantai beta ini glutamin diganti valin. Jadi hanya satu perubahan asam amino saja ini akan merusak semua fungsi sel darah merah ya. Jadi ada yang begitu, tapi ada yang asam aminonya berubah nggak ada masalah juga ada. Tapi pada sickle cell anemia satu perubahan satu perubahan asam amino itu bisa merubah semua proses semua fungsi dari sel darah merah tersebut ya. Jadi yang betanya itu yang berubah maka diberi tanda beta 2S. Kemudian ada lagi yang HbA2. Jadi ini normal ya. Hb adult tipe 2. Ini normal. Jadi di sini variasi genetik ya. Variasi genetik itu penjelasan yang mudah itu misalnya pigmen kulit ya. Orang kan ada yang kulitnya kuning, ada yang putih, ada yang hitam ya. Pigmen kulit itu kan protein juga. Ya, jadi pigmen tadi itu semuanya kan normal ya, yang kuning ya normal, yang coklat sawo matang ya normal ya, tapi beda-beda. Nah, itu namanya variasi genetik. Nah, ini juga bisa terjadi variasi genetik pada gen pembentuk hemoglobin. Ya, ini normal, tapi ada bedanya ya, tapi normal. Beda dengan yang HbS ini beda tapi tidak normal. Yang HbA2 ini beda tapi ini variasi aja, jadi normal. Kemudian hemoglobinopati ini kalau ada mutasi pada struktur gen atau pada pengendali gennya, kemudian talasemia ini juga kalau ada mutasi ya pada gen regulasi, ya ini ada beberapa kelainan. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa talasemia ini disebabkan oleh adanya mutasi pada gen yang membentuk tadi yang rantai beta tadi ya. Kemudian, nah berikutnya ini tentang keseimbangan asam basa. Jadi fungsinya tadi kan oksigen tadi adalah dibawa oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. Sebagian kecil dalam bentuk larutan. Nah kemudian derajat pengikatan atau pelepasan oksigen dari hemoglobin itu dipengaruhi oleh tekanan oksigen pada tempat tersebut. Ya, jadi misalnya pada vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu adalah apa? Dari mana ke mana ini vena pulmonalis?
Ada yang bisa jawab? Vena pulmonalis. Vena itu dari mana ke mana sih? Kalau arteri dari mana ke mana? Mana? Arteri? Kalau vena dari mana? Arteri dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Hah? Elvanda? Elvanda bisa jawab? Ya berarti dari jantung ke paru atau dari paru ke jantung ya. Jadi kalau ini vena tadi apa pengertiannya seperti itu. Nah, pada vena pulmonalis di sini tekanan oksigennya sekian dan saturasi itu atau pengikatan oksigen oleh hemoglobin ini banyak. Jadi ini adalah ini nanti ada gambarnya ya, kita lihat aja. Kita lihat aja dulu. Nah ini ya gambarnya ini yang vena mana, yang arteri mana, lalu tekanannya P oksigennya sekian itu pada vena pulmonalis. Pada arteri pulmonalis tekanannya ini sekian. Jadi saturasinya atau pengikatan oksigen oleh hemoglobin ini juga berkurang. Beda ya dengan yang semakin tinggi tekanan oksigennya, kemampuan mengikat oksigen itu juga lebih tinggi. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Karena ini seperti digambarkan di sini ya. Jadi kalau ini kalau tekanan oksigennya tinggi ya, jadi ini ya, tekanan oksigennya tinggi, maka oksigen yang bisa diikat itu juga tinggi. Nah, merupakan kondisi pada oksigen yang baru keluar dari paru. Oksigen yang baru keluar dari paru itu kan memang membawa oksigen untuk ke mana-mana kan ya. Jadi ini oksigennya memang masih tinggi. Sedangkan yang ini yang sudah akan kembali ke jaringan, ini sudah oksigennya memang sudah dibagi ke jaringan ya. Jadi ini tekanan oksigennya rendah, maka saturasi hemoglobinnya juga rendah. Nah, ini jadi hal ini bisa dijelaskan. Jadi kalau orang itu misalnya di paru tekanan oksigennya turun dari 100 misalnya ke 80 kan turunnya 20 poin. Itu oksigen yang bisa diikat itu masih tinggi. Ya, jadi ini 90 sekian persen, ini juga 90 sekian persen. Jadi turun oksigen yang bisa diangkut itu tidak banyak turunnya. Tapi kalau yang tekanan oksigennya rendah, jadi misalnya ini dari 40 turun ke 20, ini kan turunnya sama-sama 20 poin ya, tapi oksigen yang bisa diangkut itu adalah ini sekitar 70% sampai ke misalnya ini hanya 20% ya atau 30% lah, 25%. Jadi turunnya banyak sekali. Ya, jadi oksigen yang dilepaskan itu akan banyak sekali kalau tekanan oksigennya rendah. Nah, itu memang seperti itu karena pada jaringan itu tekanan oksigennya memang rendah supaya parunya ini oksigennya bisa dilepas ya di jaringan-jaringan. Sedangkan yang di paru-paru ini tinggi ya. Kalau oksigennya baru berangkat sudah dilepas semua kan nanti jaringan nggak kebagian gitu ya. Logikanya seperti itu. Kemudian ini penjelasan yang tadi. Kemudian ini kalau ini ya kurva kalau bergeser ke kanan atau ini sebentar ini saya punya loh kok nggak ada ya grafiknya. Oh kok nggak masuk ya. Ya. Jadi ini kurva bisa bergeser ke kanan. Jadi kurva yang tadi yang normal tadi bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Ini tergantung dari tekanan oksigennya. Nah, ini kapan terjadi dia bergeser ke kanan? Ini kalau pH darah turun. Kalau tekanan CO2-nya meningkat ya. Jadi H2CO atau suhu meningkat atau 23 bifosfogliserat itu meningkat ya. Ini 23 bifosfogliserat ini merupakan hasil senyawa antara glikolisis ya, pemecahan glukosa. Ya, jadi ini saya ada gambarnya loh kok hilang ya. Kemudian ini kita lewati aja. Nah, ini adalah ada peneliti namanya Bohr dan Haldan. Ini yang membuat gambaran seperti ini ya. Jadi pada paru
Ini nanti oksigen akan berikatan dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin ya, berikatan dengan paru. Nah, nanti dibawa dalam aliran darah yang akan dikeluarkan pada jaringan-jaringan. Nah, nanti di jaringan itu ada CO2 yang merupakan hasil metabolisme itu akan harus dikeluarkan ya. Nah, ini dia akan CO2 ditambah H2O ini akan membentuk HCO3 min dengan H+. Nah, HCO3 min ini nanti akan dikeluarkan melalui paru dalam bentuk CO2. Ya, jadi mengeluarkan CO2-nya ini yang dari jaringan dikeluarkan melalui pernafasan paru ya ini dengan cara seperti ini. Dengan cara reaksinya seperti ini. Ya, jadi dia akan melepaskan HCO3 min dan H+ ya, membentuk Hb yang berikatan dengan H+ di sini. Hb-nya ini dari apa? Dari oksihemoglobin yang melepaskan oksigen, ya tersisa hemoglobin ya. Nah ini dan seterusnya seperti ini. Kemudian ya ini transportnya sebagian besar dalam bentuk HCO3 min, sebagian kecil dalam bentuk CO2, kemudian ada karbamino CO2, lalu ada yang dalam larutan. Yang dalam larutan ini nanti akan berubah menjadi H2CO3 dan HCO3 min seperti ini ya. Kemudian kita anu aja ya. Beberapa kita skip aja. Nanti kita langsung ke ini aja. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang menentukan pH tubuh kita. Jadi ini nggak usah bingung dengan persamaan ini. Jadi yang penting di sini adalah untuk mendapatkan pH 7,4 maka kadar HCO3 min ya yang merupakan reaksi yang ini tadi ya, reaksi yang ini tadi kan ada HCO3 min dan H2CO3 ini harus kadarnya atau perbandingannya adalah 20 dibanding 1. HCO3 min ini menggambarkan kondisi di ginjal dan menggambarkan proses metabolisme. Sebaliknya yang H2CO3 menggambarkan kondisi di paru dan respiratorik, pernafasan kita. Ya, jadi ini perbandingannya harus 20 dibanding 1. Kalau ini berubah maka pH-nya nggak jadi 7,4 lagi. Nah, ini kalau yang ini kan HCO3 min ya, yang 20 ini kan menggambarkan kondisi ginjal, menggambarkan kondisi metabolisme. Jadi kalau ini ada gangguan pada ginjal, maka harus dikompensasi. Kompensasinya pada paru, karena ginjalnya kan rusak. Ya, dan sebaliknya kalau gangguannya pada paru, kompensasinya pada ginjal ya. Ini supaya dipelajari ya, ujian ini selalu saya tanyakan dengan berbagai macam tipe soal ya. Jadi itu supaya dipelajari. Nah, kalau nanti ini tidak sesuai, dia akan meningkat, pH-nya meningkat atau menurun, maka akan terjadi asidosis kalau menurun dan alkalosis kalau meningkat. Ya. Nah, ini sehingga karena tadi penyebabnya bisa respiratorik, bisa paru, bisa metabolik, bisa ginjal, maka asidosis ini ada dua macam, respiratorik maupun metabolik. Alkalosis juga sama, respiratorik dan metabolik. Nah, jadi ini yang terjadi ya. Ini silakan. Ini sebetulnya ini adalah logika dari persamaan tadi. Ya, jadi ini bisa dibaca sendiri, dihafalkan sendiri, dimasukkan ke dalam perbandingan tadi. Rumusnya nggak usah diperhatikan ya, tapi perbandingannya yang harus paham. Nah, kemudian ini ya. Nah, kemudian ini karena asidosis, alkalosis itu ada dua macam, maka di sini ini ya, kalau ada kelainan, jadi ini adalah yang normal. Ya, jadi ini yang normal, yang abu-abu ini adalah 20, yang hitam ini dibanding 1. Ya, jadi ada HCO3 min dibandingkan H2CO3 ya, asam karbonat dan bikarbonat. Nah, kalau yang perbandingannya tadi 20 itu menjadi 10 misalnya, maka perbandingannya kan tidak menjadi 20 dibanding 1 lagi kan. Nah, jadi ini kan bisa mengubah pH. Nah, itu harus dikompensasi ya. Jadi kalau jadi di sini bisa dibaca di sini ada asidosis metabolik, ada respiratorik. Ya, kalau asidosisnya metabolik ya, yang kolom ini maka apa namanya?
kompensasinya adalah respiratorik. Tapi ini kalau respiratorik, kompensasinya adalah metabolik. Ya, jadi ini adalah asidosis yang penyebabnya metabolik, kompensasinya adalah dengan menurunkan yang satu tadi menjadi setengah ya. Jadi perbandingannya nanti pada akhirnya kan tetap 20 dibanding 1. Yang ini juga ya. Kalau ini misalnya yang naik yang satu bagian tadi meningkat, maka ininya ya apa yang 20 bagian ini juga dikalikan 2 ya. Jadi misalnya ini jadi 2, ini juga dikalikan 2 supaya perbandingannya tetap. Alkalosis juga sama ya. Jadi kalau ini kalau yang metabolik ya, jadi misalnya yang 20 bagian tadi menjadi berapa ini 30 misalnya. Ya, maka yang satu bagian ini juga harus ditingkatkan supaya perbandingannya tetap sama. Begitu juga yang alkalosis respiratorik ya. Jadi ini sebetulnya secara logika gampang, tetapi kalau tidak melihat begini mungkin agak sulit ya. Dan ini selalu soal ini saya selalu membuat soal seperti ini, tapi tidak dalam bentuk gambar gini ya, dalam bentuk narasi ya. Jadi kalau ada gambarnya gini masih bisa di logika, tapi kalau soal kan nggak ada gambarnya ya. Jadi ini supaya dipahami. Betul-betul gitu ya. Jadi saya rasa ini kemudian ini pengukuran keseimbangan asam basa ya, ini alatnya saja pakai pemeriksaan apa ya. Saya rasa itu ya. Jadi ini saya rasa ini kuliah untuk darah keseimbangan asam basa yang bisa saya berikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini materinya cukup sulit ya kalau menurut saya. Jadi cukup sulit, banyak hafalannya ya. Kalau mineral itu kan hafalan-hafalan aja ya. Materinya gampang, cuma perlu ngafalkan gitu aja ya. Kalau ini ada pemahamannya yang cukup sulit, jadi supaya dipahami, supaya bisa menjawab soal ujian nantinya ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada saya stop share ya. Kalau nggak ada saya stop share.